pagi. Silakan duduk. Siapkan buku. Dulu 4 mau 6 itu 26 pas nihil hari ini ya. Ya, saya izin melepas masker ya, biar suara saya itu terdengar merdu. Pelajaran sebelumnya mengenai percobaan listrik statis. Yang negatif itu elektron, ya, yang positif proton. Kemudian bagian atom yang dapat berpindah hanya elektron. Perlu digarisbawahi, positif tetap di tempat. Mengapa serpian potongan kertas tertarik pada plastik? Ini jawabannya. Elektron berpindah dari kain wol menuju plastik, sehingga plastik kelebihan elektron. Kalau kelebihan elektron disebut bermuatan negatif. Di sini banyak ceweknya atau cowoknya? Sama. Berarti dikatakan kalau benda positif dan negatifnya sama jumlahnya netral. Oke, sip. Sekarang Pak Adi mau mendemonstrasikan elektroskop. Apa itu elektroskop? Buka buku cetak halaman 115. Gambar apa itu? Elektroskop. Yang nomor 7. Nah, elektroskop dalam kenyataannya gambarnya begini, guys. Di atas itu ada yang bisa bahasa apa itu? Korea kah? Itu kepala elektroskop, yang paling bawah itu daunnya yang bisa mengembang dan menguncup. Amati gaya interaksi pada daunnya. Di sekolah kita nggak punya alat ini, sehingga Pak Adi menyajikan secara virtual. Ya, tujuannya ngapain Pak belajar ini Pak? Tujuannya tahu fungsi elektroskop, ya, menjelaskan konsep listrik statis pada daun elektroskop, menguraikan jumlah perpindahan elektron pada elektroskop. Kalian mencoba sendiri menggunakan HP ya. Dalam kelompok nanti diskusi, lalu presentasi, menunjukkan hasil diskusi. Di akhir Pak Adi memberikan tes, dikerjakan secara pribadi. Aduh, pusing. Ah, ini saya bagikan lembar kerja, minta tolong bagi ya. Biar cepat, diisi identitas. Sudah cukup ya. Sekarang kita mulai belajar. Pak Adi harap kalian letakkan alat tulis. Sekarang yang diamati bukan daunnya, sesuatu yang lain. Apa yang lainnya? Yang tampak di situ apa? Apa? Tangannya nanti. Kepalanya diam-diam, gerak atau diam. Apanya yang diamati? Selain itu, selain tangan, daun, apa ini amati? Ngamati apa ini? Benda. Coba cari objek lain yang selain itu. Kacanya diam aja. Muatannya itu yang diamati. Ada muatan apa itu? Atom positif dan atom negatif. Ketika didekatkan, kalian bisa menceritakan. Coba lihat LKPD-mu itu, lembar kerjamu itu. Ini yang Pak Adi pilih bermuatan negatif, sama ya gambarnya ya. Kondisi benda masih jauh, titik-titiknya diisi. Silakan. Kepala elektroskop. Di kepala elektroskop lihat jumlah negatifnya ada berapa? 6, tulis 6. Terjadi perpindahan titik-titik. Apa yang berpindah? Elektron. Dari mana ke mana? Kepala ke daun. Dari kepala menuju daun. Tulis. Gerek. Saat didekatkan, elektronnya menuju ke bawah. Kalau yang positif, elektronnya, tapi kok bisa mengembang? Daunnya mengembang, mengapa?
adanya gaya interaksi ya. Mengapa? Karena sisi yang sebelah kiri bermuatan apa ini? Positif, yang kanan bermuatan mosok negatif ini. Positif sama positif ketemu. Nah, itulah yang menyebabkan mengembang. Saya mau tanya kepada siapa ya? Elin, apa fungsi elektroskop? Mengetahui benda memiliki apa? Mengetahui sebuah benda itu kalau dengan netral kan diam saja daunnya. Tapi jika bendanya bermuatan listrik, maka daunnya akan bermuatan listrik atau netral. Diulangi, apa fungsi elektroskop? Mengetahui benda memiliki muatan listrik atau netral. Memiliki muatan listrik atau netral. Oke, entah itu bendanya bermuatan positif atau negatif, pokoknya didekatkan maka daun elektroskop akan ngembang, gitu ya. Apakah ada yang mau bertanya anak-anak tentang hari ini? Yang D itu, apa yang ingin kamu tanyakan? Bisa tulis di sini atau langsung disampaikan juga, Bapak. Silakan, Claren. Magnet itu berbeda dengan listrik statis. Ada tarik menarik karena gaya magnet. Ini gaya listrik berbeda. Nanti listrik beda dengan magnet, bisa digabungkan menjadi listrik magnet. Seperti itu poster itu. Michael Faraday itu menggabungkan listrik dan magnet. Faraday itu bisa menciptakan listrik yang kita nikmati ini. Bab berikutnya kita pelajari. Itu Nikola Tesla. Dia bermimpi mengirim listrik tanpa kabel. Wow, antar benua. Adakah HP yang bisa untuk ngecas tanpa kabel? Nah, itu karena Nikola Tesla, tapi jaraknya harus dekat. Sekarang siapa mau bertanya lagi? Ini aja, Pak Adi akan menyampaikan pertanyaannya begini. Bagaimana menggunakan elektroskop untuk mengetahui? Tadi untuk mengetahui apa elektroskop itu? Benda itu bermuatan listrik atau tidak. Sekarang kita kembangkan. Bagaimana biar kita tahu bahwa benda ini, sebuah benda ini, itu adalah muatan positif. Oh, benda ini muatan negatif. Ya apa ya caranya? Gimana caranya? Buka virtual elektroskop, Pak Adi kirim linknya. Lalu manfaatkan tangan tadi ya. Tangan tadi manfaatkan. Entah langkahnya gimana. Benda didekatkan, dijauhkan, atau disentuhkan tangan, atau bagaimana. Nanti kalian coba dengan kelompok gitu ya. Ya, ini percobaan secara virtual karena nggak ada alatnya. Kalian boleh bekerja dalam kelompok. Ya, yang paling depan ini putar. Kalian bisa memulai percobaan. Kelompok 1. Dan anak cek Google Classroom. Selamat melakukan percobaan. Bisa dibuka. Tangan itu menyentuh bumi. Bumi itu netral, sangat besar ya. Kalau disentuh tangan, itu artinya masuk ke bumi, ground, sebagai ground. Oke? Nah, ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Orang itu bisa manjat memperbaiki listrik rumah yang 220 volt ini. Karena itu, tanpa menyentuh bumi, orangnya nggak setrum. Sudah terbiasa. Wow. Tapi kalau strumnya besar ya kena juga. Karena di bukumu nanti ada sel saraf. Sel saraf pada setiap organ tubuh ada sel saraf kecil itu yang mengirimkan impuls ya listrik di tubuh kita. Ada pengaruhnya nanti. Ya, tapi kalau listriknya kecil ya, kalau tekanan tinggi tetap aja. Nah.
Karena badan kita juga ada atom-atomnya, pasti ada reaksinya. Miring apa? Kenombo. Dia bocoran langkah-langkahnya. Buat miring. Pertama pilih benda negatif aja dulu, oke? Ya begini anak-anak. Fungsi tangan tadi itu digunakan ya. Terus kata kuncinya gini, kondisikan elektroskop yang tadinya jumlahnya positif dan negatif sama, netral. Sekarang kondisikan elektroskop itu menjadi kekurangan elektron. Sudah nulis pekerjaannya belum? Oke. Presentasi saya minta tolong siapa yang sudah siap menunjukkan di depan, langsung demonstrasi simulasi ya, menjelaskan ke teman-temannya. Oke. Siapa yang siap? Angkat tangan. Menggunakan laptop Pak Adi, kamu simulasikan teman-teman. Silakan berbalik ke depan, ceret. Ingat, memberikan respek kepada teman. Pertama-tama, dekatkan benda bermuatan negatif ke kepala elektroskop. Sambil dekatkan tangan ke kepala elektroskop. Lalu, kepala elektroskop akan bermuatan positif. Dan ketika benda bermuatan negatif mendekati kepala elektroskop, daun elektroskop akan menguncup. Sekarang kita tahu bahwa sebuah benda itu bermuatan positif atau negatif. Oke. Sudah cukup? Ya. Makasih. Makasih. Buatlah elektroskop. Elektroskop itu bermuatan wes, beda ya? Elektroskop kiri dan kanan beda ya? Oke. Sudah mengerti? Sip. 9C memang keren-keren ini. Siapa yang sudah berhasil mencoba tadi? 1, 2. Kalau begitu fungsi elektroskop selain bisa mengetahui sebuah benda bermuatan listrik, bisa mengetahui sebuah benda itu, oh ini positif, negatif. Lalu kita akan mencoba mengerjakan ini. Coba lihat soal ini yang halaman 2, 33 sampai 36. Yuk silakan dikerjakan. Berikutnya nanti di rumah kalian pelajari kembali biar tidak lupa. Kata kuncinya adalah buatlah elektroskop menjadi bermuatan, tidak lagi netral. Buatlah negatif dulu atau positif dulu, agar kita tahu bendanya yang lain itu bermuatan listrik apa. Kalau sudah bisa, hari Jumat kita bikin elektroskop. Praktek. Beli, membuat, create, menciptakan elektroskop sederhana. Langsung ya. Tetapi kalian harus tuntas mempelajari itu tadi, pelajaran hari ini. Oke? Sungguhan loh itu. Kalau nggak bisa, besok nggak lancar. Oke? Das. Selesai. Ya. Oke.
Silakan bisa kembali ke kelompok untuk persiapan pelajaran setelahnya ini bahasa Indonesia. Kelompokan pakai HP enggak? Oh ya, wes.